dari Delesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Ya. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan konseling ataupun doa, mari hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa generasi muda adalah generasi yang sangat penting bagi kehidupan sebuah bangsa, keluarga ataupun termasuk gereja Tuhan. Tetapi ada satu fenomena di mana pada waktu anak-anak ini atau beranjak remaja tepatnya ya, pada waktu mereka berusia sekitar 19 sampai kira-kira 28 tahun terjadi satu gap dan kemudian mereka ini banyak sekali yang terhilang, Deb. Mereka menuju ke dunia tetapi kemudian sangat sukar membuat mereka kembali lagi untuk percaya bahkan dengan Tuhan ya. Ada satu topik khusus yang kita sudah siapkan hari ini yang berjudul You Lost Me. Maksudnya apa nih, Deb? You lost me dapat berarti engkau kehilangan aku, tapi juga dapat berarti engkau membuat aku bingung. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang topik ini, bagaimana menjembatani gap yang ada supaya dari generasi yang sebelumnya ke generasi muda zaman sekarang itu bisa terus saling menyambung, bersatu dan generasi muda bisa meneruskan perjuangan dari generasi yang sebelumnya. Jadi apabila Anda hari ini adalah seorang hamba Tuhan, seorang gembala ataupun kepala keluarga atau siapapun juga yang terbeban akan generasi muda, mari tonton acara ini. Kami percaya bahwa episode ini akan memberkati Anda. Ada seorang narasumber yang sangat luar biasa yang bernama Tony Ardi yang akan kita undang di dalam studio kami, dan kita percaya bahwa perbincangan ini akan menjadi sangat menarik dan akan menjadi berkat buat banyak orang siapapun Anda yang menyaksikan acara hari ini. Betul? Amin. Ya? Oleh karena itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Dewasa ini gereja kehilangan generasi muda. Banyak anak-anak remaja dan dewasa muda tidak lagi aktif melayani di gereja. Mereka merasa kebingungan, kehilangan arah karena gereja sudah tidak mampu menampung aspirasi generasi yang ada saat ini yang jauh lebih kritis, lebih intelek dan melek teknologi. Hasil survei George Barna pada 1296 orang di tahun 2011 ditemukan hasil yang mengejutkan banyak orang. 59% orang Kristen berhenti datang ke gereja. 50% frustasi dengan iman mereka. 29% kurang rohani, 57% kurang aktif di gereja. 38% mengalami masa meragukan iman. Dan 32% menolak iman orang tua mereka. Apa yang menyebabkan ini terjadi dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua dan gereja? Mari kita ikuti penjelasan dari Bapak Tony Nardiwijono, seorang edutainment, pemerhati dan pengajar anak-anak, hanya di Good News Program. Sehingga ketika keterlibatan mereka di dalam gereja hilang, tampaknya gereja juga mengalami kebingungan. What happened? Apa yang terjadi? I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda masih menyaksikan Good News program bersama dengan kami dalam satu topik yang sangat menarik yaitu You Lost Me, dan bersama dengan kami telah hadir di studio yaitu Bapak Tony Nardi. Silakan, Dad. Ya, Shalom Tony, apa kabarnya? Luar biasa dan selalu dahsyat. Amin. Ya. Senang nih bisa balik lagi ke Good News program ya. Iya, ini yang kedua kali ya. Februari kita berbicara tentang sosial media, berbicara tentang Facebook. Iya, betul. Ya kan? Kemudian bagaimana keluarga punya quality time. Ya, ya, still remember that. Itu saya rasa udah 3 tahun ya kira-kira. 2 Ya, tahun, kurang lebih 3 tahun yang 3 lalu. tahun ya. Time Waktu flies itu ya. lokasinya belum di sini ya. Belum. Ya. Betul. Jadi sesuatu yang new. Yang di tempat ini yang Puji Tuhan. puji Tuhan. Gimana menurut Tony tempat yang baru dan yang lebih terbuka dan lebih nyaman begitu ya, dan saya percaya bahwa Good News ini akan selalu membawa dampak yang luar biasa buat Amin. bukan hanya untuk Indonesia tapi pasti bangsa Amin. Indonesia. Terima kasih Ton, terima kasih atas Keluarga sehat-sehat ya? Istri, Sangat anak-anak? sehat, istri, anak sangat sehat. Anak udah gede-gede ya? Sudah besar, anak saya sudah umur 11 tahun dan umur 5 tahun. Ya. Dan anak saya umur 11 tahun sekarang lagi masa-masa puber tampaknya. Jadi ada tantangan buat saya sebagai ayah karena anak laki-laki. Jadi bagaimana menerangkan tentang pubertas itu di dalam keluarga, dan kami harus hati-hati karena storm and stress period. Ya. Oke, pemirsa sekalian mungkin yang bertanya-tanya kelihatannya kok akrab banget gitu ya. Memang Tony Nardi ini adalah seorang teman dari kota kami tercinta, kota Surabaya gitu ya. Istrinya bahkan satu sekolah dengan saya. Kita kenal udah cukup lama banget, dan saya percaya bahwa Tuhan lagi membangkitkan orang-orang yang luar biasa seperti mereka. Amin. Dan ada sesuatu maksud dan tujuan Tuhan tentunya ya. Amin. Kembali kepada topik ini, silakan. Ya, You Lost Me. Ceritakan dulu kepada pemirsa di rumah, maksudnya apa ini You Lost Me? Nah, begini, jadi selama beberapa tahun terakhir ini ada satu keprihatinan dari sebuah fenomena yang terjadi di beberapa gereja. Artinya bagaimana gereja-gereja itu mulai kehilangan yang namanya anak-anak muda, remajanya. Itu ketika usia-usia yang sudah menanjak, mereka biasanya kalau lulus SMA begitu. Dan itu terhilang, mereka tidak ada lagi di gereja atau bahkan tidak lagi aktif di dalam pelayanan. Sehingga ketika keterlibatan mereka di dalam gereja hilang, tampaknya gereja juga mengalami kebingungan. What happened? Apa yang terjadi? Ya. Kemudian ini akan ditarik mundur, berarti juga ini berbicara apa yang dilakukan dan apa yang terjadi ketika dia masih anak-anak di sekolah minggu dan program-program yang ada di sana. Itu adalah sebuah keprihatinan yang akhirnya mereka tanpa sadar, mereka cepat atau lambat, mereka harus tahu penyebabnya. Sehingga mereka harus bergerak untuk menyelamatkan gitu. Artinya menyelamatkan ini artinya bukan menyelamatkan dia dari dosa, tetapi bagaimana mereka menjangkau, kembali menjangkau, karena mereka sudah terhilang. Dan itu yang perlu disadari oleh gereja. Sebenarnya bukan hanya gereja, tetapi juga bangsa ini. Bahwa ada sebuah generasi yang sedang berjalan tanpa arah dalam kebingungan mereka. Kalau saya masuk ke sekolah-sekolah, salah satu yang menjadi masalah di sekolah adalah ketika mereka tidak tahu tujuan hidup. Mereka tidak punya prinsip. Mereka tidak punya satu hubungan kedekatan dengan orang-orang dewasa. Dan mereka juga kehilangan nilai-nilai. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka biasanya adalah bentuk daripada identitas kelompok. Yang mana ya kelompok begini begitu ya saya ikut. Dan jadi mereka tidak punya lagi pendirian, nggak punya prinsip. Jadi mereka cuma ikut aliran gitu saja. Ikut aliran saja. Tanpa mengerti alirannya kemana. Iya betul. Mungkin kalau alirannya mungkin bisa, kalau alirannya benar dari mata air yang bersih bagus ya. Kalau misalnya alirnya ke got yang kotor repot nih. Iya, makanya betul. Kenapa begitu mudahnya anak-anak muda di Indonesia maupun yang di gereja itu begitu ada aliran baru, ada sesuatu yang tampaknya cocok dengan dia, itu dia akan ikut dengan mudah. Betul. Sehingga ini dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan secara negatif untuk kepentingan yang memang negatif, ada juga bisa dimanfaatkan secara positif. Karena anak-anak dan remaja itu merupakan satu potensi yang sangat besar untuk sebuah kegerakan begitu. Iya. Dan anak-anak muda ini mereka sangat adaptif sekali ya. Betul. Dengan sesuatu yang mereka suka, mereka akan berubah seperti itu. Dan kemudian mereka akan dipakai seperti yang Tony tadi bilang. Iya benar. Dan ada satu
berita yang saya beberapa waktu yang lalu yang saya baca. Sangat mengejutkan sekali ketika ada seorang gadis itu dipampangkan di sebuah surat kabar. Kemudian ada berita iklan bahwa gadis ini dipecat gitu ya. Dipecat dari apa? Dipecat statusnya sebagai anak. Oleh orang tuanya. Oleh orang tuanya. Jadi saya waktu membaca itu cukup kaget karena sempat di kota itu juga terjadi kegoncangan dan itu membuat apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Nah, ketika kami teliti, kami mulai baca berita selanjutnya bahwa gadis ini memang dia akhirnya jatuh di dalam narkoba. Kalau dilihat dari nama anak Tuhan, gitu ya. Gadis ini jatuh dalam narkoba, terus kemudian mungkin sudah berulang-ulang jatuh. Sehingga orang tua mungkin tampaknya sudah menyerah. Dan akhirnya memutuskan hubungan tali anak dan orang tua itu melalui surat kabar. Bahwa sejak tanggal sekian nama ini maka bukan lagi anak kami. Semua tanggung jawab. Tanggung jawab dan segala sesuatu di luar tanggung jawab orang tua. Masih ada kata orang tuanya tapi dikasih pesangon padahal itu kita tahunya bahwa apa namanya enggak ada yang namanya bekas orang tua atau bekas anak ya, tapi ternyata terjadi juga ya. Nah, bayangkan bahwa ini adalah ini bukan 1-2 anak saja, mungkin bisa saja terjadi fenomena ini. Jadi sebenarnya kita sedang kehilangan mereka. Kalau ini sampai putus, anggap aja ini gereja atau kita sebagai anak Tuhan. Kita dengan sengaja memutus kemudian dia keluar dari lingkungan kita, maka ini akan menjadi bencana di masa yang akan datang. Kita akan lanjut setelah break ya. Pemirsa, ternyata bukan hanya gereja yang bisa kehilangan anak muda, tapi orang tua juga bisa kehilangan anak-anak mereka. Hari ini kita akan belajar bagaimana bisa menjangkau kembali anak-anak muda kita supaya tetap berada dalam wawasan kita. Tetap stay tune bersama Good News Program. Kami akan kembali setelah break yang satu ini. Yang adults lah ya. Yang adults. Dan di dalam survei itu malah ditambahkan lebih dalam bahwa kapan sebenarnya momen ketika dia itu meninggalkan, betul-betul dia meninggalkan, artinya dia convert. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. How good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Masih bersama kami dalam Good News Program. Pemirsa, topik kita hari ini adalah You Lost Me. Mau lanjut dengan perbincangan kita ya. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana generasi yang lebih senior kehilangan generasi mudanya. Nah, sekarang ini kita mau membahas apa penyebabnya. Kenapa baik kita sebagai orang tua maupun gereja bisa kehilangan anak-anak muda kita. Penyebabnya apa? Ya, sebelum kita masuk ke penyebab lebih jauh, bahwa sebenarnya ada sebuah survei yang dilakukan oleh seorang surveyor gitu, seorang yang memang meneliti dalam hal dunia kekristenan, Josh Barna, yang memang ini terjadinya adalah di Amerika, begitu ya, bahwa diteliti dari 1.200 sekian anak-anak muda, ketika dilakukan survei ditemukan bahwa mereka meninggalkan gereja, termasuk mereka meninggalkan aktivitas dan pelayanan di gereja itu ketika usianya 18 sampai 29 tahun. Dan itu bisa mencapai 59%. Jadi mereka langsung dalam kurun waktu usia 18 sampai 29, 59% dari mereka itu tidak ke gereja. Tidak lagi ke gereja. Itu benar-benar
terjadi di sana. Berarti usia kuliahan ya? Kuliahan usia kuliahan. lulus ya? Yang adults lah ya. Yang adults. Dan di dalam survei itu malah ditambahkan lebih dalam bahwa kapan sebenarnya momen ketika dia itu meninggalkan, betul-betul dia meninggalkan, artinya dia convert gitu, dia pindah gitu. Itu adalah ketika dia usianya mulai menjelang umur sekitar 20-an, itu 24 kalau tidak salah, itu dia benar convert. Padahal itu hal-hal yang diperkirakan orang, oh waktu lulus SMA nanti dia akan, belum tentu, karena memang ternyata di sana itu malah ketika dia masuk ke dalam dunia pekerjaan, dan itu malah mereka banyak meninggalkan. Nah, kalau sampai terjadi demikian, maka ada beberapa penyebab mengapa hal itu bisa terjadi di tengah keluarga, bisa di gereja. Yang pertama adalah cara pandang, paradigma kita. Kita melihat anak muda itu dengan cara pandang kita, biasanya begitu, bukan cara pandang Tuhan memandang anak-anak muda ini. Kalau kita melihat lebih jauh, lebih dalam lagi, bahwa mereka punya satu keunikan demi keunikan yang mana itu berbeda. Salah satu contoh adalah begini, orang tua pada saat ini ketika anak-anaknya sekarang sudah remaja, mereka ini adalah kalau disebut generasi, mereka disebut generasi baby boomer. Ya, orang tuanya ya? Ya, orang tuanya adalah baby boomer gitu. Yang notabene yang saat ini usianya kurang lebih bisa sampai 50, 60 begitu ya. Demikian pula di gereja, hamba-hamba Tuhan juga range, hamba-hamba Tuhan gembala pada range usia itu. Nah, ternyata ciri khas pada generasi baby boomer itu adalah pencitraan itu adalah penting. Jadi bagaimana sesuatu yang membuat citra dirinya, apa yang dilakukan, karyanya, semuanya dituntut itu memberikan citra yang sempurna, yang baik. Sehingga semua tata laksana, kemudian tempat, lokasi semuanya dituntut sempurna. Sehingga aturan itu membuat generasi yang anak muda yang notabene mereka adalah yang suka dengan kreativitas, dengan gerak, dengan move, dengan segala macam termasuk musik yang begitu perkembangan secara update. Itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena pencitraannya ada kesan negatif. Nah, ini cara pandangnya jadi beda antara generasi yang satu dengan generasi yang lain. Tapi bukannya gini, Ton. Pada waktu generasi sekarang ini yang kita lagi engage nih ya, anak-anak kita, anak-anak kamu umur 11, anak saya umur 14 tahun. Nah, bukankah dulu orang tua kita juga punya masalah dengan kita nih? Ya. Kakek nenek kita punya masalah dengan orang tua kita. Ya, betul. Nah, sepertinya bukankah ini suatu siklus yang terus akan terjadi, dan apakah itu kalau misalnya kita bicara tentang baby boomers, kalau saya ingat waktu itu juga terjadi ada satu istilahnya gerakan pada waktu zaman perang dulu ya. No war, istilahnya apa itu? Do not make war but make love. Gitu. Jadi orang-orang yang seperti orang-orang Gypsy itu mereka make love gitu ya, tanpa mau make war, dan kemudian terjadi free sex dan yang lain-lain seperti itu. Apakah itu juga sama seperti mirip-mirip seperti apa yang terjadi sekarang ini? Jadi apa yang terjadi sebenarnya gini, memang secara siklus itu akan tetap, pasti ada terjadi gap dan sebagainya, tetap. Cuman masalahnya perbedaan antara generasi yang hari-hari ini terjadi, itu gapnya semakin lama semakin jauh. Okay. Karena ini dilihat dari perkembangan teknologi, budaya, itu membuat perbedaan yang sangat jauh. Salah satu aja teknologi lah. Itu benar-benar membuat sebuah informasi yang masuk aja begitu cepat, sehingga perubahan paradigma bagi anak-anak muda, juga bagi orang yang sudah dewasa atau mereka udah tua pun, itu terjadi perubahan. Cara pandang saya begini, dunia berkembang begini. Nah, sementara itu yang mereka yang orang tua, bukan begitu. Memang orang tua berusaha menyesuaikan, tetapi ternyata gapnya juga terlalu jauh. Saya melihat begitu. Siklus tetap berjalan, Pak Daniel. Jadi tetap berjalan. Lah terus apa yang harus dilakukan oleh orang tua maupun generasi yang lebih senior dalam menjembatani gap yang ada ini? Apakah berarti kita harus talk their language? Apakah harus ngomong bahasa mereka? Apakah kita harus pakai baju ngikutin mode anak-anak? Bahasa gaul gimana? Misalnya apa misalnya ya? Apa? Lebaylah, alailah. Misalnya. Terus apa lagi? Kalau musiknya mereka gimana? Musiknya yang keras, yang jembreng-jembreng gitu kan ya. Kontemporer. Apakah kita harus mengikuti mereka supaya mereka bisa merasa diterima oleh kita? Sebenarnya ini kan kita melihat bahwa mereka itu di dalam kreativitas mereka
itu belum tentu kita harus wajib mengikuti, tapi memahami dan mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau kita harus mengikuti tentu 100% tidak bisa, Bu Debbie. Karena jelas misalkan mereka suka musik, sedangkan kita sudah usia tesnya bisa bergeser ya. Iya, kemudian perut sudah mengikuti. Yang dicari anak-anak ini apa? Sebenarnya yang dicari adalah mereka mungkin lebih ke arah. Oke, tunggu dulu sebentar. Oke, sebelum nanti dijawab apa yang mau dicari anak-anak. Oke, pemirsa sekalian, ini Getting Hot ya. Kita mau belajar sesuatu yang sangat menarik. Kita akan take a break dulu. Nanti pada waktu break setelah ini kita akan mendengarkan ada seorang artis yang akan membawakan sebuah lagu yang sangat memberkati pemirsa sekalian. Dan setelah itu kita akan kembali berdiskusi dengan Bapak Tony Nardi. Stay tune di Good News Program. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the to the promise I have in you.
itu suara lumayan loh, Aduh, not bad loh. Puji Tuhan. Jadi akhirnya Debbie Katarina sebagai artis kita hari ini. Aduh, stres bagaimana gue harus perasaannya? nyanyi. Gimana dong, kenapa nggak ada artis hari ini? Aduh. Debut albumnya gimana nih? Debutnya. Ceritakan tantangannya untuk menerbitkan pemirsa, lagu. Saya belum punya album, tapi kalau Tuhan izinkan mungkin suatu hari nanti ya kalau suaranya sudah mumpuni. Haleluya, puji Tuhan. Saya rasa punya album. Harapan-harapannya ke depan Album apa? Foto. Album foto. Harapan ke depannya dari lagu tadi itu apa? Harapannya bisa memberkati pemirsa sekalian ya, meskipun suaranya mungkin pas-pasan, tapi ya karena tidak ada artis hari ini terpaksa saya harus jadi artis dadakan. Ya itulah produk dari karaoke rumahan gitu ya. Oke, puji Tuhan. I think you should do it more. Oh ya, praise the Lord. Kembali kepada topik kita, kepada Tony Nardi hari ini. Tadi yang dicari anak-anak tadi itu pada waktu mereka akan menjadi dalam tanda kutip generasi yang terhilang atau lost generation ini sebenarnya apa sih Ton? Gitu. Sebenarnya ada hal yang dicari oleh mereka ya. Artinya anak-anak remaja itu dia mencari penerimaan. Ya. Dia bisa diterima. Acceptance ya, nomor satu ini ya. Acceptance. Ya selain cinta tentunya ya memang. Tapi masalah penerimaan inilah yang kadang bisa menjadi masalah. Ketika mereka tidak dipahami, ketika mereka kebutuhannya, perkembangannya, semuanya itu tidak bisa diterima oleh mungkin orang tua, mungkin gereja, sehingga mereka akan mencari kelompok atau di luar sana yang menerima mereka. Gitu. Iya, betul. Hal ini artinya bahwa gereja, orang tua pun harus akhirnya bisa memahami itu dengan menjadi topik, semuanya itu harus relevan, semuanya harus sesuai. Dengan memahami akhirnya, oh jadi anak kita ini sedang lagi puber nih gitu ya, jadi sedang jatuh cinta nih gitu. Jadi ini ada satu contoh. Dengan keluarga dengan keluarga saya. Silakan. Jadi anak saya tampaknya sudah mulai jatuh cinta itu sudah ada. Orang bilang jatuh cinta berjuta rasanya. Berjuta rasanya. Anak saya jadi coklat. Gitu. Jadi sampai kami ya, saya dan istri saya itu harus bagaimana menjelaskan tentang cinta itu, bagaimana kita tidak secara langsung kemudian kita gini, tidak boleh. Itu kamu masih umur berapa? Masih kecil. Pokoknya, kalau sudah pakai pokoknya itu hukumnya sudah susah ya, hukum Tuhan aja sampai kalah gitu kayaknya. Kalau itu harus anaknya harus seminar berapa sesi? Wah, itu seminarnya harus berapa gitu ya. Nah, satu kali anak kami pergi ke luar kota begitu. Anak saya punya saving money. Ya. Kemudian dia, karena kami saling terbuka, dia bilang saya mau uang ini untuk oleh-oleh si dia. Wih. Kemudian istri saya selalu dengan saya discuss, gimana ini? Biarin aja. Kemudian kita bawa ke sebuah store, kemudian dia mulai milih. Nah saat itu yang mengejutkan adalah dia memilih kalung. Istri saya langsung gini, what? Kalau kalung kayaknya udah kita harus segera intervensi. Jadi ingin memiliki iya. Karena memang bagus bentuknya ya. Di Disney bagus sekali. Kemudian mulai apakah lebih baik bukan kalung. Nah akhirnya singkat cerita dia beli baju. Kamu bagaimana tahu ukurannya? Oh nggak beda kok dengan temanku yang lain. Oke akhirnya beli baju. Dan yang dipikirin dari toko itu sampai kita pergi naik pesawat, pergi sampai pulang ke Indonesia, yang dipikirin mana itu oleh-olehnya, mana itu dipikirin terus. Oke, ya just realistis saja. Kemudian sampai akhirnya dia mengantar itu ke rumah si dia. Dia tanya alamatnya, dia temukan dengan cara yang sangat kreatif. Kalau sudah kayak begitu sangat kreatif sekali. Yeah. Nah, kemudian saya dan istri saya ikut mengantar. Jadi kami datang ke rumahnya, kemudian saya di mobil ini, apakah perlu papi dan mami juga ikut turun? Dia berkata, tidak. Oke. Dan kemudian dia turun, dia pencet bel, kemudian dia masuk, ternyata si dia tidak ada di rumah, diberikan kepada neneknya. Kemudian dia masuk ke mobil dan dia berkata, berdebar-debar hati.
Saya mencoba terbuka dengan dia, setelah itu bukan berarti kemudian saya mengizinkan. Ya. Ketika saya mencoba memahami dia, menerima dia, keberadaannya dia, gejolak yang ada di dalam dirinya, maka saya mencoba merelevansikan semuanya itu di dalam topik-topik yang saya ungkapkan. Ya. Saya bisa masuk, kenapa kamu mencintai dia, dan seterusnya. Kemudian saya langsung bisa masuk ke firman-Nya, plus masuk. Usia kematangan, kemudian apakah kamu memang perlu, kamu akan dipilihkan oleh Tuhan, dan seterusnya. Dan jadi seterusnya. di sini perlu peran serta orang tua untuk menjadi jeli. Iya, jadi akan jeli. apa yang terjadi musim itu pada kehidupan anak kita. Iya, benar. Jadi kalau seandainya gereja, orang tua bisa mengerti hal ini, akan banyak anak-anak muda yang mereka akan terlibat di gereja, mereka akan melakukan satu gerakan-gerakan movement di kota, di bangsa. Karena tetap kita harus akui bahwa anak-anak dan remaja itu mempunyai satu power yang kuat dan sangat memberikan dampak. Amin. Ya, Puji Tuhan. kita akan lanjut setelah break ya. Nah pemirsa, sebelum break inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan pemirsa, yaitu saatnya kuis. Dan karena saya belum punya album, maka kami akan memberikan buku yang sudah kami tulis ini yang berjudul Guard Your Family. Pertanyaannya mudah sekali ya. Apakah topik dari Good News program yang kita angkat hari ini? Anda bisa kirimkan jawabannya melalui SMS ataupun melalui email dengan format seperti ini ya. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Guard Your Family, persembahan dari Anugerah Ministries. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Yang kita perlukan adalah ketika pendekatan itu ya, kita mendekati mereka itu lebih ke arah hubungan yang punya kualitas. Jadi mungkin secara frekuensial itu Proyek Church Makeover 20 yang sedang kami laksanakan berlokasi di Desa Tiolo, Nias Utara, Sumatera Utara. Gereja BNKP Tiolo ini di bawah kepemimpinan Pendeta Syukur Niat Zebua. Dinding batako yang sudah berdiri namun belum diplester, sekarang sudah terplester. Kusen jendela 34 unit dan kusen pintu 4 unit yang sudah terpasang, namun menjadi lapuk karena terlalu lama kena hujan. Sekarang sudah diganti dengan yang baru. Kondisi bangunan yang awalnya belum mempunyai atap, sekarang sudah terpasang rangka atapnya dan pemasangan atap seng juga sedang diproses. Selain itu, kami juga mempersembahkan 6 unit MCK untuk keperluan warga sekitar. Selama ini, warga masih harus ke sungai untuk melakukan urusan mereka sehari-hari. Puji Tuhan, dengan adanya MCK ini, kehidupan warga di sana akan membaik keadaannya. Proyek berjalan lancar meskipun harus melewati berbagai tantangan. Contohnya, lokasi proyek yang sangat jauh dari toko bahan bangunan sehingga ongkos pengiriman melambung tinggi karena medan yang ditempuh cukup jauh dan sulit. Juga tantangan dari faktor alam atau cuaca. Doakan agar kami dapat merampungkan proyek ini tepat waktu. Terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan supportnya untuk CMO 20 ini. Tuhan memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah You Lost Me. Langsung aja kembali kepada narasumber kita, Pak Tony Nardi. Oke, jadi kita sekarang mau ngomong tentang apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau balik generasi muda ini. Jadi yang pertama kita ini harus approach. Jadi kita lebih kepada pendekatan. Kita yang harus membuka diri, menyadari, dan kita melakukan pendekatan kepada mereka. Nah tapi bagaimana Ton? Ini kan kalau kita bicara tentang keluarga nih. Orang tua sudah bekerja pagi, siang, sore, malam. Ya. Apalagi sekarang tuntutan zaman semua jadi mahal. Kadang-kadang orang tua berangkat, anak belum bangun. Orang tua pulang, anak sudah tidur. Ya. Atau anak bangun sekolah, orang tua masih tidur, pulang nggak ketemu gitu. Gimana tantangannya? Jadi begini, yang kita perlukan adalah ketika pendekatan itu ya, kita mendekati mereka itu lebih ke arah hubungan yang punya kualitas. Jadi mungkin secara frekuensial
itu karena kesibukan di kota besar, itu kadang itu menjadi kesulitan karena berbicara masalah hubungan. Tetapi untuk di kota-kota lain yang belum begitu sesibuk Jakarta atau Surabaya mungkin, itu hal-hal yang masih dimungkinkan. Sehingga hubungan ini lebih kepada kualitas itu, ambillah waktu-waktu yang memang memungkinkan dia bertemu. Atau kita bisa menggunakan teknologi walaupun secara kualitas agak beda. Kita bertemu bersama langsung dengan melalui media, ya, teknologi WhatsApp dan sebagainya. Tapi yang jelas sebenarnya ketika hubungan itu lebih pada komunikasi sebenarnya. Jadi ketika di tengah kesibukan itu misalkan sempat telepon atau kita memang ada menyediakan waktu memang khusus untuk keluarga. Jadi misalkan Sabtu family time lah ya. Family time. Jadi mau nggak mau harus dilakukan. Harus. Okay. Atau budaya makan makan pagi atau makan malam bersama, terserah mau yang seperti apa. Sampai hari ini kami masih melakukan itu. Kalau dalam keluarga, Ton. Nah, kalau sekarang kita bicara dalam gereja, kan kebanyakan gembala sidang apalagi yang sudah senior itu kan sibuk banget dengan jadwal dia. Betul. Ya. Bagaimana mau approach personal one on one sama anak-anak muda? Saya pernah datang ke gereja waktu itu. Kemudian ada guru sekolah minggu yang menceritakan kepada saya dengan bangga dan senang. Dia berkata begini, Natal kemarin, waduh Pak Tony, Bapak Gembala khotbah di KKR anak. Gitu. Jadi itu ternyata bagi guru sekolah minggu aja amazing gitu ya. Saya nggak bisa bayangkan bahwa anak-anak juga merasa, wah, mereka mungkin, coba ya ada gereja-gereja yang kalau ditanyain misalnya, sekolah minggu tanyain, Bapak gembalanya siapa ya? Dia nggak tahu. Ya yang jelas pasti gembala agungnya Yesus begitu. Cuman di gereja ini gembalanya siapa ya? Bisa saja dia akan menyebutkan hanya guru sekolah minggunya, bisa menyebutkan. Karena tidak ada relationship. Tidak ada relationship. Karena artinya tidak ada approach pendekatan. Misalkan ketika retreat kali ini gembala yang bicara, walaupun mungkin selalu berkata begini, saya nggak bisa bahasa anak-anak, saya nggak bisa bahasa remaja. Ini tantangan loh, karena ada sebuah, saya rasa bukan hanya sebuah gereja ini, tetapi banyak gereja yang terutama di kota besar, di Jakarta ataupun Surabaya atau mungkin di kota-kota lainnya ya, di mana ada gereja yang besar ini termasuk anak-anak yang mungkin levelnya anak-anak orang-orang yang lumayan berada. Nah istilahnya mereka nggak lagi gubris, apa yang dikhotbahkan ini gimana nih? Nah itu. Jadi memang akhirnya mereka melihat, nah ini memang akhirnya bukan hanya pada hubungan itu saja, tapi mereka melihat keteladanan dan sebagainya, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Tetapi tetap diperlukan yang namanya dia itu mengerti, memahami. Contoh lagi, ada satu gembala yang punya Facebook misalnya. Dan ternyata komunitas di Facebooknya itu banyak anak-anak muda. Dan topik anak muda itu dia ikut nimbrung. Begitu. Waduh, itu benar-benar bagi anak-anak muda itu yang di gereja itu benar-benar menjadi. Jadi ada satu relationship yang tetap dibangun. Pokoknya relationship ini adalah dibutuhkan. Jadi mereka appreciate bahwa ternyata gembala sidangnya pun mau tahu tentang keberadaan mereka, tentang diskusi yang sedang mereka bahas. Morning tea bersama atau komunitas. Kamu ada coba jogging. Jogging, ayo kita jogging yuk. Nah, gembalanya ikut jogging. Jadi istilahnya gembalanya nggak cuma jaim lah ya. Ya, biasa sering kan jaim. Jadi ini yang pertama approach. Yang kedua apa? Yang kedua lebih kepada pemuritan. Oke, nanti kita akan berbicara tentang pemuritan. Oke, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang menarik. Jadi yang pertama jangan lupa lakukan approach baik terhadap keluarga Anda ataupun terhadap jemaat ataupun kalangan anak-anak muda ataupun sekolah minggu yang Anda punya di gereja Anda. Kami percaya ini akan membantu sekali. Nah setelah break kita akan berbicara masalah yang kedua yaitu pemuritan. Jangan kemana-mana, bersama dengan kami di Good News Program. Kali ketika dia mengalami itu dan dalam pemuritan, misalkan dengan siapapun, gembala sel atau apapun, atau ketika dalam topik di gereja. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya.
Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nggak mau kehilangan generasi kita, anak-anak kita, dan kita nggak mau anak-anak muda yang ada di gereja itu meninggalkan gereja. Nah, Ton, berikutnya tadi kamu berkata tentang pemuritan. Ya, pemuritan macam apa sih yang sebenarnya efektif untuk mereka ini bisa berakar gitu loh. Jadi kalau berakar kan istilahnya mereka nggak akan lepas gitu kan. Betul. Jadi lebih ke arah begini. Jadi memang didasari pemuritan ini karena sebuah hubungan. Ya. Terus kemudian pemuritannya langkah berikutnya. Nah, pemuritan yang seperti apa buat anak-anak muda, buat anak-anaknya itu pemuritan yang relevan. Artinya firman Tuhan itu menjadi hidup. Selama ini yang saya amati, kemudian saya ada di gereja, kemudian saya melayani di beberapa gereja. Seringkali firman Tuhan ataupun topik-topik pemuritan itu tidak menjawab kebutuhan mereka. Salah satu contoh saja, misalkan begini. Dia mengalami bullying. Anak ini remaja mengalami bullying di sekolahnya, di kelasnya. Seringkali ketika dia mengalami itu dan dalam pemuritan, misalkan dengan siapapun, gembala sel atau apapun, atau ketika dalam topik di gereja begitu, ketika dia sekolah minggu ataupun topik yang berkenaan dengan firman Tuhan, itu tidak menjawab bagaimana ketika dia menghadapi itu bagaimana untuk meresponi bullying ini bagaimana gitu ya. Memang dia mendapatkan ayat-ayat. Jadi kekuatan sebuah firman ayat begitu. Tetapi ketika dia tahu ayat itu, tetapi ketika di lapangan ini kan bukan lagi ngomongnya berbicara ayat. Tetapi bagaimana secara nyata konkretnya bagaimana begitu. Itu hal yang paling kecil. Kemudian hal yang lain misalkan ketika dia punya hobi hip hop, misalkan begitu. Wah, saya ini bisa hip hop. Di sekolah juga ada ekstrakurikuler hip hop. Ternyata dia sangat talented banget. Kemudian dia di gereja dan dia berkata, aku ingin melayani Tuhan. Saya bisanya hip hop. Boleh nggak nari hip hop? Nggak boleh. Boleh nggak nari hip hop? Oh, nggak boleh. Itu sesat. Kamu nggak boleh. Harus pakai rebana. Harus gitu. begini. Nah, artinya dia ya sudah kalau gitu. Kalau saya nggak bisa hip hop, ya saya hobi. Nah, artinya ada banyak sebenarnya informasi, ada banyak begitu update di dalam mereka yang harus disinkronkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan tetap update dan up to date. Relevan ya. Tetap relevan. Cuman kita bagaimana membungkusnya, secara kontekstual benar. Sekarang pertanyaan gini, kalau dalam konteks rumah tangga, apakah orang tua juga terpanggil untuk memuridkan anak-anaknya? Oh, itu harus. Jadi memuridkan itu adalah bagian daripada tugas dari orang tua. Jadi bagaimana memuridkan itu ketika dia saat teduh, ketika dia dalam perjalanan. Pemuritan itu kan berbicara live. Orang kan bilang gini, Pak Tony, saya ini kan misalnya nih ada yang ngomong, SMA aja nggak sampai gitu misalnya ya. Bagaimana saya bisa muridin anak saya yang sekarang misalnya dengan zaman yang begitu berbeda dengan modern, atau misalnya saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa macam-macam, saya nggak punya orang tua yang modelnya kan ada yang istilahnya nggak punya talenta gitu. Gimana caranya saya bisa memuridkan anak saya? Oke, cara memuridkan itu adalah begini, bukan berbicara masalah kemampuan knowledge atau misalkan gini, saya cuma lulus SMA, saya nggak bisa ini, atau bahkan saya nggak bisa komputer, bukan begitu. Makanya di awal saya mengatakan bahwa pemuritan itu dasarnya adalah relationship. Jadi ketika dia menjalin hubungan, ada keterbukaan, pasti ada discuss.
Apa sih yang terjadi di sekolahmu? Berarti, mungkin saya nggak ngerti. Oh ternyata begitu ya. Orang tua harus mau belajar Iya, lah, mau nggak mau lah ini ya. pasti. Orang tua Dan harus itu mau kayaknya belajar. penting banget ya, maksudnya jenis pemuritannya bukan hanya yang satu arah, Betul. tapi dua arah. Kita harus dengarkan apa pendapat mereka, Benar. opini mereka, perasaan Betul. mereka ya. Karena Iya. kalau satu arah aja kita nggak bisa Iya, mendapatkan iya. mereka gitu Benar, ya. benar. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, pemirsa, sebelum take a break, ini ada doa yang sudah terjawab. Seorang ibu yang pernah minta didoakan bersaksi kepada kami. Dia berkata, "Shalom, terima kasih atas dukungan doanya. Sudah hampir 1 minggu ini, anak saya mau makan dan minum susu. Setelah hampir 2 bulan lebih, susah makan dan minum susu." Puji Tuhan pemirsa ya, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan doa dari ibu itu tadi, kami percaya Tuhan juga sanggup menjawab kebutuhan doa Anda, apapun itu. Saat ini juga berikan telepon kepada kami karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Orang-orang yang dewasa, bagaimana mereka akan bisa menemukan rencana Tuhan, purpose kehidupan mereka yang sejati, blueprint yang Tuhan sudah masukkan dalam kehidupan mereka. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. How good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Pemirsa, tak terasa sudah segmen terakhir dari Good News program. Kita akan tuntaskan diskusi kita hari ini dalam topik You Lost Me. Oke Tony, lalu langkah apa berikutnya yang harus kita lakukan dalam menjangkau kembali anak-anak muda ini? Yang diperlukan yang terakhir adalah keterlibatan. Bagaimana gereja, orang tua, semua kita terlibat secara utuh untuk segera menjangkau mereka. Jangan sampai mereka hilang, jangan sampai mereka bingung. Jangan sampai mereka akhirnya meninggalkan gereja, lebih parah meninggalkan Tuhan. Sehingga perlu keterlibatan secara utuh. Kita bersama-sama semua. Mereka juga dilibatkan gitu ya dalam event-event besar gereja gitu, diberi wadah. Diberikan kepercayaan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Mungkin juga saya rasa orang tua ataupun gereja juga harus mau siap untuk memberikan tongkat estafet ini kepada generasi muda ya. Betul, itu berbicara keterlibatan juga. Orang tua atau generasi yang lebih senior siap-siap untuk mundur sambil melihat mereka maju dan selama untung-untung masih hidup nih. Masih dilihat kalau misalnya mereka salah masih bisa dikoreksi. Bisa ada daripada secara terpaksa orang tuanya mati atau gereja gembala seniornya meninggal dipanggil Tuhan, nggak tahu kondisi gerejanya bagaimana karena ditangani oleh anak muda yang nggak berpengalaman. Benar. Jadi perlu mulai sekarang berikan kepercayaan buat anak-anak muda di gereja maupun orang tua atau lembaga pelayanan apapun untuk mereka akhirnya mereka bisa diterima. Mereka tahu bahwa panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka dan mereka bisa lebih optimal di dalam pelayanan bahkan menggenapi destiny yang Tuhan ada dalam hidup mereka. Thank you Tony, dan kami percaya pemirsa sekalian pada saat kita mulai mengaplikasikan hal-hal ini baik dalam rumah tangga kita maupun di gereja, maka generasi muda kita tidak lagi akan berkata you lost me, tetapi mereka akan berkata you found me. Next time datang lagi di Good News program ya. Salam buat Jenny sama anak-anak kalian ya. Puji Daniel, Tuhan. Debbie. Thank you. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada kitab Amsal 22:6 yang akan saya ambil. Amsal 22:6 firman Tuhan berkata, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu."
Sesuatu yang sangat hebat daripada firman Tuhan sudah tahu sejak dari zaman yang sangat kuno. Ini kitab Amsal adalah sebuah kitab yang banyak sekali ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Ya, ini sudah terjadi ribuan tahun yang silam. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Pemirsa sekalian, hari ini kita berbicara tentang satu topik yang sangat menarik yang berjudul You Lost Me. Saya percaya, pemirsa sekalian ataupun saya tidak menginginkan anak-anak kita itu hilang, melakukan hal-hal yang buruk, melanggar hukum ataupun meninggalkan Tuhan. Tidak ada satupun daripada kita yang mau. Nah, oleh karena itu suatu tantangan bagi kita, termasuk saya, untuk bagaimana kedua anak saya, Angelin dan James, untuk mereka tidak akan meninggalkan Tuhan, ataupun suatu kali kelak pada waktu mereka akan menjadi orang-orang yang dewasa, bagaimana mereka akan bisa menemukan rencana Tuhan, purpose kehidupan mereka yang sejati, blueprint yang Tuhan sudah masukkan dalam kehidupan mereka, ini supaya terjadi dan digenapi. Ada berbagai macam tantangan di dalam kehidupan pada zaman sekarang. Seperti kita tahu, modernisme ini adalah satu tantangan yang sangat berat bagi anak-anak yang kalau orang tua nggak siap, gereja nggak siap, maka modernisme ini akan mencuri anak-anak kita. Dan anak-anak kita nggak akan bisa pulang kembali ke rumah, nggak bisa pulang kembali ke gereja. Mereka nggak akan kenal Tuhan. Yang kedua, tentang konsumerisme. Kita tahu konsumerisme, ini tuntutan zaman. Semua orang, tidak ada yang mau kelihatan jelek. Tidak ada satupun daripada kita yang mau kelihatan lusuh. Ya, kita pakai gadget, kita pakai baju bagus, harus punya uang, harus punya status sosial yang tinggi, dan ini menuntut konsumerisme semakin lama semakin tinggi. Nah, anak-anak kita melihat bagaimana orang tua itu dealing, atau bagaimana gembala atau pemimpin rohani atau Anda yang sebagai seorang leader ini berdealing dengan konsumerisme. Bagaimana kita bisa mementorkan mereka dalam hal ini? Kemudian kita tahu bahwa zaman sekarang ada banyak sekali hal-hal seperti lesbianisme, homoseksualitas, atau poligami, hal-hal yang sangat tidak baik yang harus terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana anak-anak kita ini harus berurusan dengan masalah-masalah percepatan yang terjadi pada akhir zaman. Kita tahu bahwa di dalam dunia politik 20 tahun yang lalu seseorang yang menjadi anggota legislatif atau dipakai dalam pemerintahan, ini adalah orang-orang yang berumur sekitar 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas. Tetapi sekarang zaman sudah berubah. Calon legislatif pada zaman sekarang masih berumur sekitar 28 tahun, 25 tahun. Terjadi percepatan yang demikian cepat. Nah, kalau gereja ataupun keluarga, kalau Anda tidak siap, maka yang terjadi generasi anak-anak kita akan hilang. Saya melihat pemirsa sekalian ada minimal 4 hal yang anak-anak kita kendaki. Yang pertama, nomor 1 adalah penerimaan atau acceptance. Yang kedua, anak-anak kita atau generasi muda ini mencari cinta. Di dalam cinta mereka akan menemukan satu jati diri, self identity. Yang ketiga, mereka minta untuk di-recognize, dikenal, dihargai gitu ya. Kemudian yang keempat terjadi involvement. Bagaimana kita sebagai orang tua ini mau involve secara aktif dalam kehidupan mereka. Dalam artinya kita mengerti musim apakah yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Pemirsa sekalian, saya dorong Anda. Mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak tahu bagaimana caranya saya bisa mengerti ini semua. Cara yang terbaik bagi Anda adalah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Pada waktu Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan sanggup berbicara. Tuhan sanggup memberikan Anda hikmat. Hikmat lebih tinggi nilainya daripada pengalaman. Kalau Tuhan memberikan Anda hikmat untuk bahkan membeli buku-buku tertentu, untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa mengajarkan Anda, mementorkan Anda, atau Tuhan bisa memberikan hikmat untuk Anda ikut seminar-seminar, atau Anda bisa sekolah lagi, belajar, menimba ilmu. Selalu belajar, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Anda nggak lagi bisa berkata bahwa saya nggak ngerti email, saya nggak ngerti yang namanya WhatsApp itu apa, saya nggak ngerti yang namanya BBM itu apa. Semua zaman sekarang sudah berubah dan sekarang waktunya Anda untuk ikut lari di dalam perkembangan zaman ini. Maukah Anda berubah, pemirsa sekalian? Satu generasi yang harus diselamatkan, ini menjadi beban kita bersama. Dan terutama Anda anak-anak muda, kalau Anda menonton acara ini, satu hal yang menjadi pesan saya adalah generasi di atas Anda, orang tuamu atau gereja Anda, itu menantikan ada nggak anak-anak muda yang mau memberikan komitmen di dalam kehidupan mereka. Kalau Anda adalah generasi muda yang saya bicarakan, saya menantang Anda untuk memberikan komitmen yang baik, untuk benar-benar berkomitmen memegang janji daripada setiap janji yang Anda berikan, baik kepada Tuhan, kepada orang tua, ataupun yang terbaik adalah bagaimana dengan komitmen yang Anda berikan kepada bangsa dan negara Anda.
Kalau kita mau berubah, orang tua berubah, generasi muda berubah, saya percaya you lost me akan menjadi you found me. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk satu kebaikan-Mu yang terjadi, kebaikan demi kebaikan yang kami alami Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang lagi kehilangan arah. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang lagi kehilangan arah. Individu-individu yang lagi tersesat Tuhan. Engkau lawat mereka. Kami minta hikmat-Mu bekerja Bapa. Di dalam nama Yesus, roh kebingungan kami usir keluar. Dan kami lepaskan damai sejahtera, shalom, hikmat daripada Kristus. Dari tempat yang maha tinggi. Untuk ada dalam kehidupanmu sekarang juga. Dan juga untuk Anda yang sakit. Aku berkata kepadamu, dengan bilur-bilurnya Kristus, aku deklarasikan, apapun sakitmu saat ini juga sembuh dengan nama Kristus. Dari ujung kepalamu sampai dengan ujung kaki. Terima kesembuhan, terima pemulihan dalam hal keuanganmu. Terima pemulihan dalam hal keluargamu. Terima kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Anda yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, haleluya, amin. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah akhir dari kebersamaan kita hari ini dalam Good News Program. Kami percaya pemirsa sekalian sudah diberkati melalui program kita hari ini. Kami akan kembali lagi di minggu yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama ya. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Anda bisa ikuti berbagai macam program dan perkembangan daripada update pelayanan kami. Anda bahkan bisa mendaftarkan alamat email Anda. Kalau Anda mau atau ingin mendapatkan update terbaru daripada pelayanan Anugerah Ministries, silakan daftarkan nama Anda di website kami. Anda masukkan nama Anda dan juga masukkan alamat email Anda. Maka secara berkala kami akan memberikan update terbaru melalui newsletter, email newsletter yang akan kami berikan secara berkala setiap bulan. Terima kasih pemirsa sekalian atas setiap dukungan dan juga support yang sudah Anda berikan selama ini buat pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.